Jumpa lagi Jagat Review TV. Kali ini kita akan datang dengan dua laptop yang menarik karena dua laptop ini sering kelewat. Padahal harganya sangat menarik di kisaran 3 jutaan. Ya, di level harga di bawah 4 juta memang kami sering skip laptop-laptop yang tidak pakai SSD. Lalu ada beberapa yang bilang ke kami, sebetulnya ada beberapa yang menarik loh seandainya dia pakai SSD, tapi sayangnya dia pakai hard disk. Sekarang kita lihat dari jajaran Lenovo, ternyata memang ada dua produk yang sangat menarik sekali di bawah 4 juta, di level 3 jutaan tepatnya. Ya, ini adalah sebuah Lenovo IdeaPad S145 yang murah banget, yang 3 jutaan ya, 3 jutaan murah banget memang. Dan ada satu Lenovo IdeaPad 330. Ya, dua-duanya di harga 3 jutaan ya. Kita akan bahas dua-duanya berbarengan karena dua-duanya memang punya keunikan. Ya, dan keunikannya bisa beda-beda ya khususnya buat kalian. Oke, kita lihat dulu. S145 ini memang sebuah IdeaPad yang banyak banget versinya. Tapi ini versi yang mungkin paling murah ya. Ini paling murah. Ini menggunakan AMD A49125. Ya, benar, satu ini pakai A49125, 2 core 2 thread, base clock 2,3 GHz dengan boost clock di 2,6 GHz. L2 cache-nya cuma 1 MB memang, TDP 15 watt, menggunakan sistem pendingin dengan satu kipas. Ya, ini punya kipas ya. Kemudian untuk yang satu ini, yang 330, IdeaPad 330, ini menarik. Kenapa? Ini menggunakan Intel Celeron 4100. Apa menariknya 4100? Ya, laptop ini berarti punya 4 core, bukan 2 core, bukan 2 core 4 thread, tapi 4 core beneran. Base clock prosesornya adalah 1,1 GHz dengan burst clock di 2,4 GHz, L2 cache 4 MB dengan TDP 6 watt. Ya, jadi laptop segede-gede gini pendinginnya pasif. Ya, ini tidak pakai kipas. Kalau mau cari laptop tidak berisik, ini udah pasti dijamin tidak berisik. Dari sistem grafik ya, namanya yang S145 kita tes ini pakai AMD, ya otomatis dia pakai Radeon ya, Radeon R3 Graphics. Sementara IdeaPad 330 menggunakan Intel UHD Graphics 600. Untuk RAM dua-duanya pakai 4 GB ya. Kedua laptop ini memiliki hanya satu slot, jadi walaupun dipasangkan dengan RAM 4 GB ya kalian berharap bisa upgrade. Kalau mau upgrade bisa, tapi cabut dulu slotnya, RAM-nya dari slotnya, kemudian ganti dengan yang lebih besar. Jadi nggak bisa nambah doang ya, harus ganti. Nah, untuk storage, S145 ini menggunakan 1 TB hard disk. Tapi uniknya masih ada satu slot M.2 kosong yang mendukung SSD PCIe. Ini menarik banget ya. Biasanya slot M.2 itu hanya dukung yang lama-lama tuh hanya dukung SSD SATA. Ini enggak. Ini PCIe yang disupport ya. Jadi bisa ada konfigurasi hard disk plus M.2 ya. Kemudian untuk IdeaPad 330 ini pakai 1 TB hard disk juga ya. Tapi selain hard disknya yang SATA itu, tersedia juga optical drive. Iya betul, dia punya DVD drive di sebelah sini, dia punya DVD writer. Ada yang mau coba untuk ngerekam CD DVD ya, bisa pakai ini, bisa banget gitu ya. Ada nyari DVD tahun 2020 mungkin nggak banyak, tapi buat yang nyari ini mungkin salah satu opsi paling murah yang bisa kalian dapatkan. Hal yang menarik, kalau kalian tidak suka ini jadi optical ya, jadi nggak butuh DVD RW, kalian bisa cari HDD caddy ya, hard disk caddy atau caddy drive atau whatever namanya itu ya, yang bisa membuat dia menerima sebuah storage 2,5 inci. Ya, kalian bisa pasang hard disk atau kalian bisa pasang SSD di situ. Nah, kalau untuk bodinya dua-duanya clamshell ya, dan menarik dua-duanya clamshell, tapi dua-duanya bisa terbuka sampai sangat lebar sekali, hampir 180 derajat ya. 145 bisa, terus yang 330 juga bisa ya. Sangat menarik sekali. Untuk material dua-duanya pakai polikarbonat ya, dan warnanya sama-sama hitam dua-duanya ya. Untuk dimensi S145 sedikit lebih kecil memang ya, karena layarnya juga ya. Ketebalannya juga dia sedikit lebih tipis, dia sedikit di bawah 2 cm. Sementara 330 ya lebih besar dengan 33,8 cm x 24,9 x 2,27 cm di ketebalannya.
Untuk bobot juga otomatis S145 sedikit lebih ringan di kisaran 1,54 kg dan total dengan charger sekitar 1,7 kg, sementara 330 sekitar 1,8 kg. Tapi ini oke banget sih sebetulnya kalau pakai DVD drive ya. Dan dengan charger dia totalnya di bawah 2 kg. Nah, untuk display dua-duanya menggunakan display yang sama. Ini menarik, ini sama. Namanya doang beda, S145, IDP 330. Sama-sama display 14 inci, 1366x768 dan ini adalah display TN. Ada yang mau protes. Nanti dulu sebentar. TN pun punya grade ya. Yang dua ini agak aneh, TN-nya bagus menurut saya ya. Dan permukaan layar ini anti glare, jadi nyaman juga digunakan karena bebas pantulan. Kita lihat posisi kamera semua normal, klasik ada di sebelah atas ya. Untuk audio, keduanya dilengkapi dengan speaker stereo pada sisi di depan laptop dan dua-duanya menyediakan software Dolby Audio ya untuk mengatur audio profile. Untuk konektor kita lihat dari S145 dulu. Di sisi kiri ada satu DC in, ada satu HDMI atau colokan HDMI. Ya, full HDMI besar ada di sini. Ada satu USB 2.0 dan ada dua USB 3.1 Gen 1. Wah, rame nih ya. Di sisi kanan, ya masih ada sisi kanannya lagi ya. Ada satu SD card reader dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Kemudian untuk Lenovo IDP 330 ya, di sisi kiri ya, kita lihat ada satu DC in, ada satu Ethernet ya. Jadi kalau kalian butuh Ethernet harga murah, colokan ada Ethernetnya, ini punya ya. Ada satu HDMI atau HDMI, ada satu USB 3.1 Gen 1, ada satu USB 2.0, dan ada satu jack 3,5 mm audio ya. Ada satu SD card reader. Oh, lumayan lengkap. Sementara di sisi kanan ada satu Kensington Lot dan kita juga lihat di sisi kanan ini tempatnya optical drive atau DVD writer. Untuk konektivitas nirkabel dua-duanya menarik menggunakan Wi-Fi AC dan punya Bluetooth tentunya. Untuk sisi keyboard dua-duanya khas Lenovo IdeaPad ya. Untuk kelas harganya kedua keyboard ini tergolong yang termasuk yang nyaman memang. Sayangnya memang di harga segini kita belum bisa minta ada backlit ya. Ini 3 jutaan soalnya. Lalu untuk touchpad ukurannya pas, nggak terlalu besar, sejajar dengan spacebar, mengetik juga lebih nyaman karena nggak mudah kena touchpad ya. Oke, kita langsung masuk ke performa. Seperti biasa kita tes pakai Cinebench, walaupun memang ini bukan laptop kencang, tapi kita tes pakai Cinebench. Kita pengen tahu aja konsistensinya. Kalau kita lihat yang di IdeaPad S145 dengan AMD A4 9125 ini skornya di 100 kecil ya dan tidak pernah turun ya, konsisten aja skornya 100-an terus. Sementara untuk IdeaPad 330 yang pakai Celeron 4100 kita lihat skor di 180-an dan ini juga konsisten, mau berapa lama juga skornya 180-an terus. Jadi dua-duanya tidak ada gejala kena throttling. Yang menarik adalah skor yang sama kita dapatkan pada saat kita hanya pakai baterai. Jadi nggak nyolok ke listrik tapi pakai baterai. Skornya sama aja, nggak ada bedanya. Jadi mau colok apa nggak colok itu sama aja skornya. Lalu mungkin dari kalian ada yang nanya kalau gaming gimana? Oke, sedikit maksa ya di 3 jutaan mau gaming, tapi sudahlah kita coba beberapa game memang masih ada yang masih bisa mungkin dijalankan. Kita lihat Call of Duty Modern Warfare 3 720p setting paling rendah. Wah, udah agak maksa sih memang. S145 jalan di 25 sampai 32 fps, sementara IdeaPad 330 jalan di 25 sampai 34 fps. Wow, kalau cuma jalan, ya ini memang jalan gamenya. Tapi ya oke lah ya, paling nggak ada game masih nyala. Game lain misalnya untuk balapan ada Grid Auto Sport 720p setting paling rendah juga. Nah di sini kita bisa dapat 35 sampai 55 fps di S145, sementara di IdeaPad 330 kita dapat 30 sampai 50 fps. Ini masih lumayan playable. Jadi sebetulnya kalau kalian pinter-pinter nyari, kalian akan nemu beberapa game yang masih playable, masih bisa dimainkan banget dengan kedua laptop ini. Tapi tentunya jangan berharap game AAA ya. Oke, sekarang mari kita cek hard disknya atau storage-nya. Hard disk bawaan S145 ya, storage-nya read-nya 97 Mbps dengan RAID 130 Mbps. Ya ini hard disk, kita nggak bisa berharap banyak. Tapi ada slot M.2 di situ, jadi kita selipkan sebuah SSD M.2 yang kita punya dan kita temukan bahwa read-nya di 1800 Mbps dengan RAID 1016 Mbps. Ya, slot M.2 ternyata bekerja di kecepatan PCIe 3.0/2 yang by 2. Lumayan oke, tapi ini bukan by 4 ya, bukan X4 itu ya, bukan kali 4.
Kemudian untuk Lenovo IdeaPad 330 harddisk bawaannya lucu, sedikit lebih kencang ya. Readnya 130 fps dengan write 126 fps. Ya tentunya kalian bisa saja ganti harddisk bawaannya yang SATA ini ke SSD yang SATA dan mendapatkan kecepatan sekitar 400 sampai 500 Mbps. Nah sekarang mari kita coba baterainya. Gimana kedua ini baterainya ya? Ya mungkin nggak banyak yang terlalu banyak berharap dengan yang dua ini, tapi ya paling nggak kita coba ya. S145 kita dapat baterainya bisa bertahan untuk nonton video 1080p di 6 jam. Ini kisaran 6 jam ya. Sementara IdeaPad 330 sama, kisaran 6 jam juga. Lumayan ya, bisa nonton 6 jam pakai dua laptop murah ini ya. Lalu untuk web browsing kita dapatkan IdeaPad 145 bisa web browsing sekitar 5 jam 5 menit dan IdeaPad 330 bisa sekitar 5 jam 20 menit. Lagi-lagi, sebuah skor yang lumayan untuk harganya. Nah, di sisi charging kita bisa lihat bahwa kecepatan chargingnya kurang lebih sekitar 2 jam sampai 2,5 jam untuk kedua laptop ini ya. Di mana S145 mungkin sedikit lebih lambat dengan total chargingnya di 2 jam 30 menit, sekitar 2 jam 30 menit. Sementara 330 bisa selesai ngecas dari 0 sampai 100 di kisaran 2 jam. Hal yang menarik bahwa kedua laptop ini disediakan fitur conservation mode yang untuk menjaga supaya umur baterai bisa lebih panjang lagi. Oke, budget kalian terbatas, tentunya kalian ingin laptop-laptop ini punya baterai yang bisa tahan lebih lama lagi dari sekedar 2 tahun yang normal terjadi ya. Oke, berarti kalian bisa menggunakan conservation mode. Di sini baterai hanya diisi sampai 50 sampai 60% doang, 55 sampai 60% doang. Setelah itu dipenuhkan, kalian nggak apa colok aja terus colokan listriknya, dia akan digunakan listriknya hanya untuk laptopnya tapi tidak akan ngecas ya. Jadi laptop hanya dicas sampai 55 sampai dengan 60% doang. Ini dijanjikan akan membuat baterai umurnya panjang sekali. Oke, lalu bagaimana dengan suhu kerja kedua laptop ini ya? Mari kita lihat, kita panaskan pakai Cinebench ya R15. IdeaPad S145 suhu tertingginya hanya bisa mencapai 59 derajat Celcius. Jadi emang nggak tinggi-tinggi banget ya. Jadi adem. Nah, sementara IdeaPad 330 suhu prosesornya sekitar 55 sampai 60 derajat Celcius. Ingat kan kalian bahwa ini tidak pakai kipas, ini adalah 4 core tanpa kipas dan suhunya 55 sampai 60 derajat Celcius. Ini luar biasa sih. Adem juga nih ya. Lalu kalau kita lihat suhu permukaannya ya, kita bisa lihat S145 suhu body paling tinggi hanya mencapai sekitar 41 derajat Celcius, itu pun di tombol F1 sampai F3 ya. Area yang lain semuanya ada di bawah 40 derajat Celcius. Jadi aman, nggak ada masalah. Ini dalam kondisi full load ya. Kalau nggak full load nggak ada masalah. Sementara itu IdeaPad 330 ini adem. Hampir semua bagian bodinya itu tidak ada yang mencapai di atas 35 derajat Celcius. Tentunya dua-duanya kalau nggak dalam kondisi full load ya akan sangat dingin ya. Oke, harga ini yang menarik. Sebetulnya kalau dilihat dari semua spesifikasi harusnya IdeaPad 330 ini satu-satu yang menarik di sini ya. Laptop yang full featured, 4 core, harga 3 jutaan. Paling-paling PR-nya adalah ganti harddisk ke SSD dan kalian toh masih bisa punya HDD, masih bisa nambah lagi satu lagi kalau diperlukan ya. Menarik sekali. Tapi kenapa kita buat S145 yang versi AMD A4 ini? Karena dengan harga 3.749.000, selain dia dapat Windows 10, dia sudah berbonus Microsoft Office Home and Student. Ya, jadi sebuah Microsoft Office senilai 1,8 juta rupiah ada di dalam laptop ini dan aktif selamanya. Ini bukan yang model subscription atau langganan, bukan sama sekali. Jadi hampir separuh harganya dia adalah tertutup oleh si Office. Menarik sekali bukan? Sementara itu IdeaPad 330 datang dengan harga kisaran 3.899.000 sudah lengkap dengan Windows 10. Ya, tapi kelengkapannya luar biasa memang ya, ada LAN, ada segala macam ya. Ini kayaknya memang mantap dan sudah 4 core pula. Jadi untuk multitasking dia akan jauh lebih nyaman. Tapi memang kalian masih butuh memikirkan untuk Office-nya karena dia tidak punya Office di dalamnya, tidak seperti S145 yang ini yang sudah dilengkapi dengan Office built-in di dalam. Jadi kita lihat poin menarik dari kedua laptop ini, dua-duanya ada di bawah 4 juta rupiah. Dua-duanya punya keunggulan yang unik masing-masing yang udah dibahas ya. S145 performa prosesornya bukan yang paling tinggi tapi stabil. Kalian dapat performa yang sama terus di situ. Suhu kerja rendah, baterai cukup irit lumayan. Masih ada slot M.2 di S145 ini, masih ingat ya. Dan bonusnya tadi ada Microsoft Office Home and Student di situ. Sementara itu untuk seri 330 IdeaPad 330 ya menggunakan quad core di sini yang lumayan performanya.
Prosesornya cukup stabil di situ, tidak ada gejala throttling sama sekali, baterai bahkan irit, baterainya lumayan irit ya. Suhu kerjanya rendah, pendingin pasif juga bikin nggak bising sama sekali. Ada optical drive, yes, ada optical drive kalau kalian membutuhkannya, dan harga sangat menarik sekali. Dan saya suka sekali bahwa dia masih punya RJ45 di sini ya, punya colokan buat LAN kabel di sini. Saran kami cuman kalau kalian memilih salah satu dari dua laptop ini yang ternyata punya keunggulan unik sendiri, kalian bisa ganti atau tambahkan SSD ke dalamnya. Untuk S145 kalian bisa tambah SSD M.2 atau ganti SSD-nya ke yang 2,5 inci bisa. Sementara yang ini juga 330 kalian bisa ganti harddisk aslinya ke SSD yang 2,5 inci, akan jadi jauh lebih nyaman. Tentunya supaya tidak kehilangan Windows dan Office-nya harus kalian lakukan proses cloning. Tenang, itu aman, nggak ada masalah. Bisa dilakukan. Jadi, ini adalah dua laptop Lenovo harga 3 jutaan yang sangat menarik sekali dan memang sempat terlewatkan oleh kami. Ternyata dua-duanya punya keunikan masing-masing yang cukup menarik. Saya Irfan, Jaga TV TV.